Baik, yang pertama adalah gambaran umum. Gambaran umum dari PT Frisian Flag atau biasa dikenal dengan FFI. PT FFI atau Frisian Flag merupakan produk nutrisi berbasis susu untuk anak-anak di Indonesia yang biasa dikenal dengan biasanya susu bendera. Frisian Flag ini telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia selama kurang lebih 90 tahun. Selama itu pula, Frisian Flag selalu memberikan komitmennya untuk terus berkontribusi membantu anak-anak Indonesia untuk meraih potensinya melalui produk-produk yang bernutrisi tepat. Semua ini dimulai ketika susu dengan merek Frisian Flag mulai diimpor dari Cooperative Kondisfabrik Friesland yang kini telah menjadi Royal Friesland Campina pada tahun 1992. PT Frisian Flag memiliki visi yang baik dan visi yang jelas untuk mempunyai produk yang bernutrisi agar bisa memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak di Indonesia. Friesland Campina merupakan koperasi peternak sapi perah terbesar di dunia yang berpusat di Belanda dan beranggotakan 19.847 peternak yang tersebar di 3 negara, serta memiliki karyawan yang tak kurang dari 19.946 orang yang bekerja di 100 perusahaan seluruh dunia. Sebagai bagian dari Friesland Campina, Frisian Flag mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan para peternak sapi perah lokal agar dapat menghadirkan nutrisi terbaik yang diperoleh dari susu yang diproduksi oleh PT Frisian Flag. FFI menaungi lebih dari 2.500 karyawan di seluruh penjuru Indonesia dan mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas di daerah Jakarta Timur dengan berbagai portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, susu kental manis, dan berbagai merek Frisian Flag lainnya. Dalam memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berbasis susu, PT Frisian Flag Indonesia tidak hanya mengikuti standar nasional dan internasional, namun juga mengadvokasi kepada para pemangku kepentingannya untuk senantiasa mendukung perkembangan holistik anak dan mempromosikan ASI eksklusif dengan petunjuk WHO. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari produk Frisian Flag. Terdapat susu kaleng, terdapat juga susu yang berasa stroberi, dan berbagai rasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu pelaku rantai pasok pada PT Frisian Flag Indonesia. Pemasok bahan baku susu sapi segar pada PT Frisian Flag Indonesia didapatkan dari supplier yang pertama, Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan. Yang kedua, Koperasi Peternakan Sapi Perah Boyolali. Yang ketiga, Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara Lembang. Dan juga dari supplier luar negeri, yaitu Belanda, Australia, dan juga Selandia Baru. Selanjutnya juga terdapat supplier kemasan dan bahan pendukung. Supplier kemasan salah satunya yaitu dari CV Berlian Jaya Plus yang memasok kemasan botol, kardus, dan juga kemasan Tetra Box. Terdapat pula supplier bahan pendukung seperti pemasok gula, garam, perisa, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu manufaktur. PT Frisian Flag Indonesia berperan sebagai manufaktur atau pabrik pengolahan susu sapi murni segar menjadi produk olahan yang siap untuk dikonsumsi. PT Frisian Flag Indonesia selain mengolah susu sapi segar juga melakukan pengemasan produk sebelum didistribusikan kepada konsumen. Produk pada PT Frisian Flag Indonesia terdapat 3, yaitu yang pertama susu kental manis, yang kedua susu bubuk, dan yang terakhir susu cair siap saji. Selanjutnya yaitu distributor. Yang pertama terdapat PT Tesori Mulia sebagai distributor utama produk susu PT Frisian Flag Indonesia. PT Tesori Mulia melakukan distribusi produk susu
ke distributor wholesaler dan juga ke modern wholesaler. Distributor wholesaler dan modern wholesaler berperan untuk mendistribusikan produk ke sub-wholesaler dan juga retailer. Supermarket seperti Hypermart, Giant, dan Carrefour mendistribusikan dan menjual produk susu PT Frisian Flag secara langsung kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu retailer. Retailer pada PT Frisian Flag Indonesia yaitu sub-wholesaler yang berupa usaha kecil dan menengah pedagang grosir tradisional sebanyak 750 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu konsumen. Konsumen dapat membeli produk dari PT Frisian Flag Indonesia secara langsung di supermarket dan juga di retailer dan sub-wholesaler yang tersedia di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah aliran fisik. Dalam rantai pasok, aliran fisik merupakan pergerakan produk mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, hingga ke konsumen. Pada PT Frisian Flag Indonesia, produk mengalir mulai dari supplier domestik dan supplier luar negeri. Supplier domestik terdiri dari supplier susu segar, supplier kemasan, dan supplier bahan pendukung. Sedangkan supplier luar negeri terdiri dari supplier susu segar dan supplier susu bubuk. Selanjutnya, produk bahan baku akan dikirimkan kepada pihak manufaktur, di mana pihak manufaktur ini terdiri dari PT Frisian Flag Indonesia dan PT Formos Indonesia. Lalu, produk bahan baku akan dikirimkan kepada PT Tesori Mulia Pusat, lalu ke PT Tesori Mulia Cabang atau PT Tesori Mulia Area. Selanjutnya, pihak PT Tesori Mulia Cabang dan PT Tesori Mulia Area akan mengirimkan produknya kepada pihak distributor wholesaler, modern wholesaler, dan pihak supermarket. Selanjutnya, pihak distributor wholesaler akan mengirimkan produknya kepada pihak retailer dan sub-wholesaler. Lalu, retailer dan sub-wholesaler akan memasarkan masing-masing produknya kepada konsumen. Selanjutnya, pihak modern wholesaler akan mengalirkan produk kepada pihak sub-wholesaler atau kepada retailer yang akan memasarkan produk kepada konsumen. Atau, pihak modern wholesaler dapat memasarkan atau mengalirkan langsung produknya kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah pihak supermarket, di mana supermarket sendiri dapat langsung mengalirkan atau memasarkan produknya kepada konsumen. Sehingga produk yang awalnya berasal dari supplier dan yang sudah diolah oleh manufaktur kini dapat dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh para konsumen. Selanjutnya, aliran informasi. Aliran informasi ini bersifat dua arah, yaitu dapat mengalir dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu, di mana manufaktur dapat sebagai hulu dan konsumen dapat sebagai hilir. Aliran informasi pada PT Frisian Flag Indonesia dari hilir ke hulu, yaitu pihak retailer, sub-wholesaler, modern wholesaler, dan supermarket mendapatkan informasi mengenai jumlah permintaan produk susu dari konsumen berdasarkan data penjualan sebelumnya. Selanjutnya, retailer dan sub-wholesaler mengirimkan data permintaan dari konsumen sebelumnya kepada distributor wholesaler yang berupa data secondary sales. Selanjutnya, retailer dan sub-wholesaler mengirimkan data permintaan berdasarkan penjualan sebelumnya dari konsumen ke modern wholesaler yang berupa data secondary sales. Selanjutnya, pihak distributor wholesaler, modern wholesaler, dan supermarket mengirimkan data permintaan susu kepada PT Tesori Mulia dalam bentuk CMO yang dikirimkan pada pertengahan bulan yang berisi permintaan susu dalam 1 bulan dan 2 bulan berikutnya dan disesuaikan dengan target dari PT Tesori Mulia. Selanjutnya, PT Tesori Mulia mengirimkan CMO dari seluruh distributor di Indonesia dan disesuaikan dengan target dari PT
Varimos Indonesia, dan PT Frisian Flag Indonesia. Selanjutnya, PT Frisian Flag Indonesia mengirimkan permintaan susu segar kepada supplier susu segar domestik sebesar 82.500 liter per hari kepada KPSP Boyolali dan 392.500 liter per hari kepada KPSBU Lembang dan KPBS Pangalengan. Selanjutnya, PT Frisian Flag Indonesia mengirimkan informasi mengenai permintaan kemasan kepada supplier kemasan yang terdiri dari kemasan botol plastik, karton, saset, dan kaleng diantaranya kepada CV Berlian Jaya Plastik. Selanjutnya, PT Frisian Flag Indonesia mengirimkan informasi mengenai permintaan kepada supplier bahan baku tambahan yang berupa garam, gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya, PT Frisian Flag Indonesia mengirimkan informasi permintaan kepada supplier susu segar di luar negeri yang berada di Belanda, Australia, dan Selandia Baru sebesar 1.045.000 liter susu segar per hari dan 380.000 kg susu bubuk per hari. Selanjutnya, aliran informasi dari hulu ke hilir, di mana PT Tesori Mulia memberikan informasi mengenai penagihan keterlambatan pembayaran kepada pihak distributor wholesaler, modern wholesaler, dan supermarket. Selanjutnya, distributor wholesaler memberikan informasi mengenai penagihan keterlambatan pembayaran kepada retailer dan sub-wholesaler. Selanjutnya, modern wholesaler memberikan informasi mengenai penagihan keterlambatan pembayaran kepada retailer dan sub-wholesaler. Nah, ini merupakan gambaran aliran informasi pada PT Frisian Flag Indonesia, baik informasi dari hulu ke hilir maupun informasi dari hilir ke hulu. Selanjutnya adalah aliran keuangan. Aliran keuangan dalam rantai pasok merupakan pergerakan uang yang terjadi mulai dari konsumen, retailer, manufaktur, sampai dengan ke supplier. Pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia, konsumen yang membeli produk jadi susu bendera membayar secara tunai atas produk yang dibelinya, mulai dari retailer, sub-wholesaler, maupun supermarket. Supermarket di sini bisa seperti Transmart, Giant, Golden Market, dan lain sebagainya. Retailer dan sub-wholesaler akan melakukan pembayaran secara tunai dengan sistem payment delay oleh pihak pemasoknya. Oleh karena itu, retailer harus membayar ke pihak distributor wholesaler dan juga modern wholesaler. Begitu juga dengan sub-wholesaler yang harus membayar ke modern wholesaler dan distributor wholesaler sesuai tenggang waktu yang pembayaran yang ditetapkan oleh masing-masing pemasok itu sendiri. Selanjutnya, distributor wholesaler, modern wholesaler, dan supermarket seller memiliki tenggang waktu tertentu atau sistem payment delay yang ditetapkan oleh pihak PT Tesori Mulia sebagai pemasoknya dalam melakukan pembayaran atas produk jadi susu bendera yang dibelinya. Setelah pihak distributor wholesaler, modern wholesaler, dan supermarket seller membayar, selanjutnya PT Frisian Flag Indonesia akan menerima hasil penjualan dari PT Tesori Mulia Pusat. Ketika PT Frisian Flag Indonesia telah mendapatkan pemasukan dari beberapa cabang usaha yang menjadi cakupan pemasarannya, selanjutnya PT Frisian Flag Indonesia akan membayar beberapa supplier yang menjadi pemasoknya, seperti supplier susu segar dari beberapa koperasi, supplier kemasan, supplier bahan baku, dan juga supplier susu segar dari luar negeri. Dengan demikian, pergerakan uang yang semula dari konsumen kini telah sampai di tangan supplier PT Frisian Flag Indonesia.